Sugiani, MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Purwakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang telah saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu bidang media pembelajaran. Mata kuliah ini diajukan untuk mahasiswa semester 4, kode mata kuliah GD 504, berbobot 2 SKS, diselenggarakan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan yaitu pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait pengertian media, fungsi dan peran media, pengelompokan media pembelajaran, media sederhana, pemilihan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dan multimedia, serta pembuatan media pembelajaran. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan teknik cara membuat media pembelajaran untuk anak sekolah dasar, di mana media itu nanti akan dibuat HKI-nya. Adapun CPL, capaian lulusannya, yaitu S1, S4, P6, KU1, KU5, KK1, KK3 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Kaprodi PGSD dan Wakil Ketua 1 Bidang Kurikulum atau Koordinator Pengembangan Kurikulum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang ke-1, mampu menguasai konsep dan aplikasi media pembelajaran. Yang kedua, mampu mengkelompokkan media pembelajaran. Yang ketiga, mampu memilih dan menggunakan merancang media pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia. Selain itu, adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga yaitu assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi sesuai dengan RPS yang dapat diunduh di aplikasi Siaka STKIP Purwakarta, serta mahasiswa berpresentasi secara interaktif, secara langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung dengan media-media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media video, audiovisual, kuis interaksi, atau Wordwall dan Canva sebagai media pendukung dalam mata kuliah media pembelajaran.
Selanjutnya yaitu interaction. Pada mata kuliah ini ada dua arah, yaitu dosen dan mahasiswa. Berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah media pembelajaran di SD ini mencakup asesmen formatif, penilaian proses melalui kuis interaksi, tugas proyek individu maupun kelompok, dan penilaian sikap dan keterampilan. Selain itu, ada pun penilaian sumatif berupa penilaian UTS dan UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran ini saya menggunakan berbagai model-model pembelajaran, di antaranya PJBL. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, referensi dari buku-buku orang lain dan artikel nasional yang meliputi artikel Sinta yang memiliki nilai pembaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi saat ini. Baik, berikut ini video proses pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar dengan materi pertemuan 9, yaitu audio visual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Hebat. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, supaya kita lebih semangat lagi, alangkah baiknya semuanya berdiri ya. Untuk melakukan ice breaking tepuk semangat. Siap? Siap. Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ada Ibu. Siapa? Saya Halimah, yaitu materinya mengenai penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar dan memahami prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Hebat. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang media pembelajaran dan prinsip-prinsip media pembelajaran. Ada yang masih ingat tentang media pembelajaran itu apa? Itu sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa. Luar biasa. Kalau prinsipnya ada yang masih ingat tidak? Oke, gimana Ica? Itu seperti panduan yang harus diperhatikan guru agar media yang digunakan itu benar-benar membantu proses pembelajaran. Iya, alhamdulillah kalian masih ada yang ingat ya dengan materi-materi sebelumnya. Untuk materi pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas mengenai media audio visual. Nah, tujuan dari perkuliahan hari ini yaitu agar mahasiswa tahu pengertian audio visual serta
dapat membuat audio visual. Di sini ada yang tahu mengenai apa sih audio visual itu? Siapa Ibu? Oke, gimana sih Pak? Kalau audio itu lebih ke pendengaran, kalau visual itu menggunakan indera penglihat. Bagus, betul. Ada lagi? Aku Bu, Apa? media audiovisual itu media pembelajaran yang menggunakan atau menggabungkan suara dan gambar bergerak. Oke. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu betul sekali bahwa audiovisual itu menggabungkan dua indera, pendengaran dan penglihatan. Audiovisual juga yaitu menggabungkan elemen gambar gerak dan juga suara. Nah, tujuan dari audiovisual ini yaitu untuk memudahkan guru, memudahkan siswa juga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi sudah kan? Elemen visual dan elemen audio. Ya, kita langsung next. Nah, di sini ini ada jenis dari audio visual. Yang pertama adalah audio visual gerak, tidak murni. Contohnya, film bisu yang diiringi narasi terpisah. Ada yang tahu seperti apa? Wayang apa? Ya, wayang manusia, ya. Wayang kulit, wayangnya bergerak, suaranya oleh dalang. Ya, ini contoh dari audio visual gerak, tidak murni. Selanjutnya audio visual murni. Ada yang tahu contohnya? Kayak drama kayak gitu ya. Bisa film pendidikan, ya. Ada lagi? Video pembelajaran, betul. Ada lagi? TV edukasi, ya. Kita lanjut ke audio visual tidak murni. Nah, kalau audio visual tidak murni ini contohnya kayak PowerPoint dan suara soundnya terpisah. Kalau audio visual diam hampir sama kayak audio visual tidak murni karena turunan dari audio visual tidak murni. Di sini ada dampak audio visual. Yang pertama, menarik perhatian. Tentu kalau kita menggunakan media, anak-anak itu akan lebih tertarik dan tidak akan bosan. Yang kedua, pemahaman konsep kompleks. Ya. Jadi materi yang sulit akan lebih sederhana dan akan lebih mudah. Selanjutnya, memperkuat daya ingat. Tentu anak kalau menggunakan audio dan visual akan lebih ingatannya akan lebih kuat karena dia melihat dan mendengar. Dan biasanya kebanyakan anak gaya belajarnya audio visual. Keterlibatan aktif. Tentu kalau ada audio visual anak akan lebih banyak bertanya. Selanjutnya, fasilitas guru. Nah, ini sangat memudahkan untuk guru. Jadi guru tidak terlalu capek menjelaskan materi. Ini adalah keunggulan dan kelemahan dari audio visual. Kelebihannya, menciptakan suasana kelas baru yang sangat komunikatif. Tentu. Yang kedua, menarik perhatian. Dan yang keempat, tingkat motivasi siswa akan melonjak drastis. Adapun hambatannya, yang pertama, menyita waktu persiapan. Tentu kalau kita menggunakan media, kita sebagai guru harus mempersiapkannya. Yang kedua, resiko kalau ada alat atau mati lampu. Dan selanjutnya, ini guru sekarang itu wajib digitalisasi. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat audio visual. Semuanya buka laptopnya
Di sini saya akan mempraktekkan sedikit, nanti oleh kalian dibuat lebih interaktif lagi. Dan pembuatan audiovisual ini kita akan berbasis Canva. Semuanya dibuka Google-nya. Sudah? Kita ketik Canva. Ya. Nah, fiturnya seperti ini. Sudah? Nah, di sini ada elemennya banyak. Kita pilih video. Sudah? Nah, di sini kita bisa memilih mau seperti apa videonya. Kita ambil ini aja, video horizontal. Gambarannya udah seperti ini semuanya? Iya. Di sini kita bisa masukkan materinya. Di sini Ibu mempersiapkan materinya tentang planet. Kalian boleh materinya berbeda dengan Ibu. Yang namanya audiovisual, dia itu menggabungkan antara audio dan gambar gerak. Otomatis suara dan gambar harus bersatu, gabung ya. Seperti ini. Oke, sudah? Sudah. Ya. Nah, untuk menambahkan audionya atau suaranya ada di bawah ya. Nih, kita menggunakan suara AI. Ini contoh audio visual murni. Jadi gambarnya bergerak dan suaranya ada. Ya. Ada yang ingin bertanya? Atau paham sejauh ini? Ada yang kesulitan? Ada Ibu Gimana sayang? di bagian audio. Coba. Jadi Komang tuh susah nyambungin antara audio yang ini sama musik. Oh iya, ini di bawah ya audionya seperti ini ya. Iya. Oh, udah ada kelihatan? Itu adalah oke. Ada lagi. Sesudah beres, kita ini ada bagikan ya. Kalian bisa unduh dan bisa nanti diimplementasikan di sekolah. Selain langkah-langkah ini, Ibu juga ada contoh nih ya. Contoh dari video audio visual yang murni. Lihat, Marvel sedang berada di mana ya? Apakah kamu tahu? Coba kita lihat. Banyak bintang-bintang. Ya, ini Ibu putar sedikit. Untuk membuat audio visual itu ada aturannya. Untuk penulisan atau ukuran untuk judul itu 32 sampai 44 ya, itu ukuran judulnya. Untuk subjudul itu ukurannya 24 sampai 32. Dan untuk keterangan yang lainnya aturannya 18 sampai 24 ya. Itu aturan-aturan untuk membuat audio visual. Selain itu juga ada durasinya. Berapa Bu durasinya? Durasi untuk kalian nanti membuat video untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3, durasinya itu cukup 3 menit. Dan untuk kelas tinggi 4, 5, 6, kalian bisa membuat audio visual 4 sampai 7 menit. Dan itu udah aturan-aturannya. Gitu. Ya. Ada yang ingin bertanya? Saya Ibu Apa? menjelaskan bahwa tentang durasi video pembelajaran. Ya. Nah, kira-kira apakah untuk anak SD itu durasi videonya bisa dibuat lebih panjang, Ibu? Oh, untuk durasi tidak bisa ya. Lebih dari 7 menit itu tidak bisa. Kenapa? Karena anak SD itu fokusnya itu sedikit ya. Jadi kalau terlalu panjang nanti anaknya itu akan bosan dan nantinya akan melamun.
ujung-ujungnya tidur ya. Makanya untuk aturan-aturan membuat audiovisual itu seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja untuk praktek pembuatan audiovisual. Saya bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya, bertiga. Ini kelompok 3 bertiga dan ini kelompok 4 berdua ya. Silakan kita kumpul. Untuk pembuatan video ini, Ibu kasih waktu 7 menit dengan durasi 1 menit ya. Dan audio yang bagus akan dipresentasikan. Tentang apa ini? Ini yang sifat tentang rambu-rambu lalu lintas. Oh iya, bagus ya. Ada kesulitan? Tidak Ibu, aman. Aman? Ya. Oke. Gimana audionya sudah bisa? Sudah Ibu. Sudah? Waktunya habis. Ayo, siapa yang sudah beres? Kelompok siapa? Ayo. Sudah? Kelompok ini sudah? Sedikit lagi? Oke. Ini? Sudah? Sudah. Ini? Sudah. Nah, berhubung banyak yang sudah, Ibu akan pilih yang duluan bilang sudah. Yaitu kelompok ketiga. Ayo, dilihatin ya. Oke, nih silakan Komang presentasikan videonya seperti apa? Sebelumnya saya Komang dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang audiovisual yang saya buat, yaitu dari mata pembelajaran IPAS untuk fase B, yaitu untuk kelas 4 yang bermateri menjelajahi keajaiban dunia, samudra. Mulai dilihatin ke teman-temannya. Menjelajahi keajaiban samudra. Oke. Samudra adalah area air asin yang luas dan menutupnya sebagian besar. Lagi teman-teman. Tepuk tangan. Ya. Boleh. Terima kasih kelompok 3. Oke ya. Tadi di video kelompok 3 ada yang gerak tidak? Ada. Nyambung tidak dengan suaranya? Nyambung. Itu masuknya ke jenis audio visual apa? Iya, audio visual murni. Hebat. Nah, kalau menurut kalian audio visual murni cocok tidak digunakan untuk anak SD? Cocok. Yakin cocok? Yakin. Kenapa bisa yakin kalau audio visual murni itu sangat cocok untuk anak SD? Karena menarik perhatian anak-anak, Ibu. Hebat ya. Ada lagi? Contoh nyatanya. Iya, jadi kognitifnya ya kelihatan banget ya. Nah, karena kalian sudah paham dengan pembuatan audiovisual ini, maka di sini Ibu ada kuis ya. Ibu kirim kuisnya ya. Ibu kirim ke grup ya, ke Halimah ya. Ada kan Halimah? Oh belum? Ya, tunggu ya. Ini Ibu kirim. Sudah ada yang bisa buka kuisnya? Iya, Halimah sudah masuk ya. Ya, Sipa sudah masuk. Iya. Ya, sudah pada masuk nih. Oke. Iya, sudah pada masuk. Sudah ya. Oke, nanti hasilnya sama Ibu akan dikirim ya. Selanjutnya, gimana kalian senang pada mata kuliah hari ini? Senang. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Audiovisual. Apa itu audiovisual? Suara dan gambar. Iya, menggabungkan
antara suara dan gambar. Kalau menurut Santi tadi kita sudah belajar tentang apa? Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami bahas pada kesempatan hari ini, yang pertama ada pengertian audiovisual, lalu ada jenis-jenis audiovisual. Yang pertama audiovisual gerak, yang kedua audiovisual tidak murni, lalu ada yang ketiga audiovisual murni, yang keempat ada audiovisual diam. Iya, hebat. Tepuk tangan ya. Iya. Gimana kalian, senang? Senang. Kalau senang, ada tugas dari Ibu, tugasnya membuat audio visual dengan durasi 5 menit ya. Materinya untuk siswa kelas 5. Ya. Cukup sekian perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Kemi. Sami-sami, hati-hati di jalannya. Terima kasih. Alhamdulillah, sekian video proses pembelajaran mata kuliah media pembelajaran program pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Purwakarta. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUKTPT. Semoga adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi gelombang ke-1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.